Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Setelah sekian lama ya, Nissanjak Official tidak ada kontennya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru ya. Karena dalam dunia pendidikan ini selalu berkembang ya. Nah, salah satunya ini mata pelajaran yang baru untuk program SMK Pusat Keunggulan. Apa itu? Nah, kebetulan saya mengampu mata pelajaran tersebut, informatika. Sebenarnya pelajaran ini apakah hanya untuk anak teknik saja? Tidak, semua program keahlian atau kompetensi keahlian saat ini di SMK kelas 10 tentunya yang mendapatkan program SMK PK itu menerapkan kurikulum dengan muatan materi salah satunya mata pelajaran informatika. Nah, mengapa ini diberikan untuk kelas 10 SMK? Sebetulnya informatika ini juga telah diberikan untuk jenjang SMP, tapi tidak semua sekolah di tahun sebelumnya ya. Dan ini sekarang juga menjadi pilot project lagi untuk SMK PK. Dengan mata pelajaran informatika ini, saya menelusuri masih minim informasi yang memuat tentang informatika ini, sehingga kalau di sini ada Bapak Ibu guru yang nonton, semoga kita bisa kolaborasi ya. Nah, khususnya untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran yang tadinya namanya OTKP sekarang berubah menjadi MPLB nih teman-teman, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi namanya menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian bagaimana dengan informatika? Ya, ini dinilai karena untuk menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0 ini, siswa perlu dibekali dengan kompetensi untuk berpikir ya secara komputasional, di mana berpikir komputasional ini menjadi dasar untuk berpikir dalam mata pelajaran informatika. Nah, kemudian kita telusuri lagi di tahun-tahun sebelumnya, kurikulum sebelumnya, informatika ini asal-usulnya dari mata pelajaran apa saja sih? Apakah memang sama atau ada bedanya? Kita lihat, nah di tahun 2006 itu kurikulum yang digunakan waktu itu ya, itu nama pelajarannya masih KKPI. Nah, kebetulan saya ini ya angkatan tahun 2008 ini waktu SMK itu sudah mempelajari KKPI. Nah, kemudian setelah itu hilang nih, gak ada lagi KKPI. Muncul lagi di tahun 2013. Nama pelajarannya menjadi simulasi digital. Nah, kemudian berkembang lagi semakin berkembangnya zaman ya, semakin teknologi semakin canggih ya, terus digitalisasi, otomatisasi, semua istilah serba online ya. Kemudian muncul lagi juga di tahun 2018 itu simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini namanya mirip-mirip ya, jadi kaitannya memang dengan teknologi. Kemudian memang semua kompetensi keahlian di kelas 10 itu menerapkan atau terdapat mata pelajaran ini, dan ini memang penting untuk menjadi dasar siswa ya atau peserta didik untuk melangkah di bidang-bidang lainnya, karena dasarnya ini teknologinya sudah dapat nih ya, walaupun jurusannya atau bidang keahliannya bisnis manajemen ya, tidak hanya untuk teknologi informatika. Kemudian di tahun ini ya 2021 melalui program SMK PK muncullah istilah mata pelajaran informatika. Saya sebagai pengampu juga sempat bingung ya mencari informasi terkait dengan informatika ini karena belum menemukan MGMP-nya. Semoga nanti setelah ada video ini kita bisa ketemu ya Bapak Ibu guru. Nah, jadi informatika ini muncul dan dipelajari juga di semua semua kompetensi keahlian. Oke, nah kemudian transformasi mata pelajaran informatika ini mulai dari KKPI 2016 ya teman-teman. Jadi kalau 2006 itu KKPI kan mempelajari ada tentang personal komputer ya, standalone, sistem operasi softwarenya atau aplikasi perangkat lunaknya, terus data aplikasinya, kemudian personal komputer dalam jaringannya, dan pemanfaatan web desainnya. Walaupun memang kalau untuk bidang keahlian bisnis manajemen lebih banyak mempelajari untuk Office ya, perangkat lunak untuk Office-nya. Kemudian
muncul istilah SIMDIK tahun 2013 ya. Ini pelajarannya isinya tentang komunikasi dalam jaringan ya, bagaimana siswa bisa membuat presentasi video ya, mempresentasikan dirinya atau mempresentasikan lingkungan sekitarnya. Kemudian kelas maya atau virtual, simulasi visual, kemudian buku digital. Kemudian SIMKOMDIK tahun 2018 itu muatan pelajarannya itu penggunaan perangkat teknologi melalui pengembangan bahan ajar berbasis digital atau web. Jadi untuk mewujudkan perlu pemahaman mengenal bagaimana menampilkan atau menggabungkan audio dan video itu menjadi sebuah tampilan yang menarik. Jadi walaupun bisman juga bisa ya editing video. Nah, tujuannya seperti itu karena semakin berkembang teknologi. Kemudian, nah ini yang tahun 2021 ini informatika muncul ya teman-teman. Pelajarannya itu bab atau materinya itu terdiri dari mulai yang pertama berpikir komputasional, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputasi, jaringan komputer dan internet, analisis data, kemudian ada algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Nah, itu yang dipelajari di informatika. Nah, untuk bidang keahlian bisnis manajemen, khususnya MPLB, manajemen perkantoran nelayan bisnis, ini mana nih yang Bapak Ibu guru yang mengampu di bisnis manajemen, nanti kita bisa juga berkolaborasi ya. Nah, oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, pemerintah itu sudah bermaksud baik ya, atau dari kementerian itu untuk skill di abad 21 ya, bagaimana siswa itu punya skill yang kompetitif atau punya daya juang ya dalam pasar kerja ya. Jadi di dunia kerja, lapangan kerja saingannya semakin berat, kompetisi semakin berat. Bagaimana siswa itu punya 3 keterampilan hidup. Yang pertama adalah keterampilan ya, learning skills. Yang kedua adalah literacy skills ya, kemampuan literasi, keterampilan literasi. Life skill ya, keterampilan hidup yang jelas. Dan ketiga ini kalau bisa dipelajari itu Bapak Ibu guru itu bisa mentransfer atau bisa mengajak peserta didiknya untuk memiliki 3 kompetensi ini atau keterampilan ini ya. Yang pertama learning skills itu critical thinking, jadi berpikir kritis, kemudian kreativitas dan kolaborasi komunikasi. Jadi kemampuan berpikir kritis ya, kreatif ya, berkolaborasi, jadi bagaimana peserta didik kita terbiasa untuk bekerja sama dalam tim sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing di bidangnya. Kemudian komunikasi, bagaimana siswa bisa mengkomunikasikan, mempresentasikan idenya atau gagasannya dalam bentuk wujud. Misalnya nanti kalau kaitannya dengan teknologi berarti bisa mempresentasikan dalam suatu tampilan layar, slides ya, atau menggunakan aplikasi lainnya. Kemudian literasi skills yaitu kemampuan literasi, yaitu mengetahui atau membaca informasi, media, dan teknologi. Jadi ibaratnya ada istilah melek teknologi, ini masuknya ke literasi skills ya. Kemudian life skills ya, ini yang biasanya tidak didapatkan di bangku sekolah ya. Life skill dengan pengalaman hidup kita bisa mendapatkan ada fleksibilitas ya, bagaimana kita bisa beradaptasi fleksibel dimanapun kita berada, teknologi yang ada kita bisa mampu menyesuaikan. Kemudian leadership, kepemimpinan, jelas kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan juga diharapkan siswa kita, peserta didik kita memiliki keterampilan itu. Kemudian inisiatif, jelas ya, ini kalau misalkan di perusahaan ya, ini teman-teman yang bekerja di perusahaan pasti orang ya, kalau yang inisiatif itu biasanya akan membangun dan mendukung untuk pencapaian tujuan organisasi ya. Kemudian produktif, jelas ya, manfaatkan waktu dengan baik ya. Kemudian sosial ya, keterampilan sosial di mana kita bisa tetap membaur dimanapun kita berada dengan budaya yang ada, adat yang ada, kita tetap bisa menghargai tanpa kita menghilangkan ciri khas kita, budaya kita, seperti itu. Kemudian tujuan diadakannya tadi ya, mata pelajaran informatika secara khusus di SMK adalah untuk sarana penguatan literasi informasi, media, dan teknologi sebagai pondasi pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan 12. Jelas ya, karena berbisnis ya, wirausahaan ini
perlu didukung dengan kemampuan teknologi yang bagus. Fondasi pembelajaran tujuan yang relevan. Misalnya untuk kita nih di bidang bisnis manajemen, untuk manajemen perkantoran layanan bisnis, kaitannya apa sih kalau misalkan nanti kita terapkan prinsip-prinsip metode berpikir komputasional di bidang kita? Nah, itu seperti apa? Itu. Oke, next. Ya, itu ada tujuan pembelajaran ya. Tadi kalau secara umum di SMK, kalau sekarang kaitannya dengan untuk mengantarkan siswa menjadi computationally literate creators ya, jadi menguasai konsep dan praktik informatika, dapat berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan secara sistematis, kritis, analitis, dan kreatif dalam menciptakan solusi, memahami ilmu pengetahuan ya, terampil berkarya, terampil mengakses, mengelola, menginterpretasi ya, menunjukkan karakter baik ya dalam masyarakat digital. Jelas society 5.0 itu sangat berpengaruh ya terhadap kemajuan siswa atau peserta didik kita dalam menguasai teknologi. Nah, kemudian materinya ya tadi berpikir komputasional ini nanti akan dibahas ada proporsi sampai dengan alternatif pemecahan masalah. Jadi bagaimana logika berpikir kita untuk proses pemecahan masalah kita akan bahas di bab 1. Kemudian ada bab 2 tentang TIK-nya. Jadi ini ke aplikasi pengolah data atau angkanya ya, pengolah kata ya, pengolah presentasi ya, menggunakan printer itu gimana, di scan itu gimana, yang sekarang itu semua bisa dalam genggaman. Kemudian aplikasi fotografi dan videografi ya, seperti ini ya yang saya lakukan juga, saya termasuk belajar untuk mengaplikasikan ini. Kemudian perangkat keras ya, ini masuk ke sistem komputasinya. Jadi perangkat keras, perangkat lunak, dan instalasi sistem operasi secara umum kalau untuk bidang bisnis manajemen nanti akan dibahas sekilas gitu. Kemudian jaringan komputer dan internet, ini mengenal jaringan, konfigurasi jaringan, komunikasi via jaringan, bagaimana supaya kalau ada trouble itu walaupun orang kantoran ya, bukan orang teknisi, paling tidak punya bekal itu ya. Walaupun nanti untuk kompetensi keahlian manajemen perkantoran layanan bisnis itu tidak mesti dan tidak semuanya itu pasti bekerja di kantor, itu nanti juga tergantung ya. Nah, jadi peluangnya siapa cepat dan siapa tepat, siapa cerdas nanti bisa mendapatkan peluang itu. Kemudian ada yang terakhir adalah analisis data, ini tentang informasi digital, pengumpulan data, penerapan keamanan sederhana atau security ya. Oke, jadi itu sekilas tentang informatika di SMK, khususnya yang menerapkan program SMK-PK ini banyak ya sekali di Indonesia, banyak sekolah negeri dan juga swasta juga yang akan menjadi pilot project. Semoga kita semua bisa dan lancar untuk menerapkan kurikulum yang baru ini, sehingga nanti harapannya ada kemajuan untuk peserta didik kita, untuk diri kita sebagai guru atau sekolah sebagai sebuah instansi pendidikan. Jadi ayo kita tetap semangat belajar ya, dimanapun kita berada, walaupun kondisinya memang kita belum bisa bertatap muka, semoga dengan aplikasi atau media apa saja kita bisa belajar ya, termasuk salah satunya dengan YouTube ini ya, Ani Susanti Official. Jangan lupa untuk subscribe ya supaya channel ini berkembang terus. Oke, gitu saja, terima kasih untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.